Kabar positif datang untuk Timnas Indonesia U22 menjelang tampil di SEA Games 2025 Thailand. Anggota Exco PSSI, Sumarji mengonfirmasi bahwa dua pemain diaspora andalan, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, dipastikan akan segera bergabung bersama skuad Garuda Muda. Seperti diketahui, pelatih Indra Syafri sebelumnya telah memanggil 23 pemain untuk memperkuat tim di ajang multi-event terbesar Asia Tenggara tersebut. Dalam daftar itu, terdapat 4 nama pemain diaspora, yakni Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Dion Marks, dan Mauro Zylstra. Menurut Sumarji, dua pemain Dion dan Mauro sudah terlebih dahulu bergabung bersama pemusatan latihan Timnas U22 di Thailand. Sementara itu, dua nama lainnya, yakni Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, akan segera menyusul pada Rabu waktu setempat. Dengan kedatangan keduanya, komposisi 23 pemain Timnas Indonesia U22 akan lengkap untuk mengungkap pertandingan awal di fase grup SEA Games. Pada SEA Games 2025, Timnas Indonesia U22 masuk grup C bersama Filipina dan Myanmar. Rafael Struijk dan kawan-kawan akan memulai langkah mereka menghadapi Filipina U22 pada 8 Desember 2025. Garuda Muda berstatus juara bertahan dan membawa ambisi mempertahankan medali emas, meski pemerintah hanya mengincar raihan perak. Anggota Exco PSSI, Sumarji, memberi info soal calon pelatih Timnas Indonesia yang sampai saat ini masih dinanti. Posisi pelatih Timnas Indonesia masih lowong dan terus jadi pembicaraan. Beragam nama jadi buah bibir, termasuk sosok dari Asia hingga Eropa. Tak hanya itu, isu pelatih juga mengemuka lantaran perwakilan PSSI sedang bergerak. Direktur Teknik Alexander Zwiers dan dua anggota Exco diutus untuk mewawancarai calon pelatih. Sumarji mengatakan calon pelatih Timnas Indonesia yang akan dibawa ke dalam rapat Exco PSSI untuk ditetapkan mengerucut pada dua nama. Hanya saja Sumarji enggan menyebutkan siapa dua calon tersebut. Yang pasti 3 utusan PSSI akan melaporkannya pada Exco untuk kemudian ditetapkan. Kami akan pilih 2 pelatih terlebih dahulu untuk dibahas lebih detail. Ya, tunggu saja karena kami mau cari yang terbaik, ujarnya menjelaskan. Dari para kandidat yang ditemui PSSI ini, nantinya akan ditetapkan daftar 1 hingga 5. 2 nama teratas yang dianggap paling cocok dengan Indonesia akan dibahas lebih mendalam. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menegaskan keputusan Kamboja mundur dari cabang sepak bola SEA Games 2025 justru membawa angin segar bagi Timnas Indonesia U22. Dengan perubahan tersebut, Garuda Muda mendapatkan jadwal yang lebih ringan serta waktu persiapan yang jauh lebih ideal. Keputusan Kamboja mundur mempengaruhi distribusi grup dan jadwal pertandingan SEA Games 2025 di Thailand. Indonesia kini menempati grup C bersama Myanmar dan Filipina. Awalnya grup C berisi 4 negara termasuk Singapura, namun dengan absennya Kamboja, Singapura dipindahkan ke grup A bersama Thailand dan Timur Leste. Perubahan ini otomatis membuat Indonesia U22 hanya menghadapi 2 lawan di fase grup. Bukannya merugikan, Sumarji melihat kondisi ini sebagai sebuah keuntungan strategis. Timnas Indonesia U22 tak perlu memainkan banyak pertandingan dan dapat fokus menyiapkan kekuatan terbaik. Selain itu, Garuda Muda memperoleh waktu lebih panjang untuk melakukan persiapan sebelum laga pertama grup C. Saat ini Timnas Indonesia U22 sedang memantapkan latihan di Thailand. Komposisi tim hampir lengkap, hanya tinggal menunggu kedatangan 2 pemain andalan, yakni Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang dijadwalkan bergabung hari ini. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang dan jumlah laga grup yang lebih sedikit, peluang Indonesia untuk melaju jauh di SEA Games 2025 semakin besar. Timnas U22 Indonesia akan memulai perjuangannya di SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Timnas U22 Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Filipina dan Myanmar. Sebelumnya, Singapura juga satu grup dengan Timnas U22 Indonesia, namun diputuskan pindah ke grup A menggantikan Kamboja yang mengundurkan diri. Dengan perubahan ini, Garuda Muda kini hanya akan berhadapan dengan Filipina dan Myanmar dalam fase grup SEA Games 2025. Perubahan ini bukan hanya memaksa panitia untuk mengundi ulang, namun juga melakukan penyesuaian pada jadwal pertandingan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan jika penjadwalan ulang pertandingan serta pembagian grup pada SEA Games 2025 memberikan keuntungan bagi Timnas U22 Indonesia. Alasannya, skuad Garuda Muda mendapatkan waktu lebih untuk berlatih
dan mempersiapkan diri sebelum bertanding. Selain itu, sedikitnya jumlah laga juga sebanding dengan jarak antar pertandingan yang terbilang lama sehingga memudahkan persiapan bagi para pemain. Ya tentu saja bagus dong, jadi kami hanya memainkan 2 pertandingan saja melawan Myanmar dan Filipina, ujarnya. Sumarji menegaskan bahwa para pemain kini dapat lebih fokus berlatih di Thailand, di mana skuad Garuda Muda telah berada sejak 28 November 2025. Striker Timnas Indonesia Hoki Caraka bertekad membantu tim menjadi juara SEA Games 2025. Menurut Hoki Caraka, tim pelatih sudah melakukan evaluasi terhadap permainan Timnas Indonesia. Hoki Caraka berkaca dari pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mali beberapa waktu lalu. Penyering Persita Tangerang itu juga tidak mau menonjolkan target pribadi pada SEA Games 2025. Menurut Hoki Caraka, hal yang paling penting ialah Timnas Indonesia bisa berbicara banyak pada SEA Games 2025. Lebih penting kami bisa dapat medali emas, dan kami mempertahankan emas, ujar Hoki Caraka. Hoki Caraka menjelaskan Timnas Indonesia sudah cukup kuat dari segi pemain dan staf kepelatihan. Bursa pelatih Timnas Indonesia semakin memanas setelah muncul nama baru yang mengejutkan, yakni John Hartman. Mantan pelatih Timnas Kanada itu disebut sudah menjalani wawancara, menjadikannya pesaing langsung Giovanni Van Bronckhorst dalam perburuan kursi kepala skuad Garuda. Kabar ini pertama kali diungkap jurnalis Sky Sports, Dharmesh Sheth, yang menyebut 2 nama berbeda tengah dipertimbangkan PSSI. Selain Van Bronckhorst yang sejak awal ramai dibicarakan publik, Hartman justru menjadi kandidat yang dinilai paling aktif dalam proses seleksi. Munculnya Hartman langsung menarik perhatian karena dia sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Dalam rekam jejaknya, Hartman pernah memimpin Timnas Kanada di Piala Dunia 2022, serta terakhir menangani Toronto FC di Major League Soccer. Pengalaman internasional itu membuatnya dinilai memiliki kapasitas untuk membangun proyek jangka panjang. Sementara itu, Van Bronckhorst yang kini menjadi asisten Arne Slot di Liverpool masih disebut sebagai salah satu kandidat. Publik Indonesia mengenal dia karena latar belakangnya, pengalamannya di Eropa, serta kedekatannya dengan kultur Indonesia. Namun laporan terbaru dari Sky Sports dan Daily Mail memastikan belum ada kontak resmi dari PSSI dengan Van Bronckhorst. Situasi ini memaksa federasi melakukan seleksi cepat, namun dengan tetap mempertimbangkan rekam jejak pelatih yang mampu mengangkat level permainan. Kombinasi nama Hartman dan Van Bronckhorst langsung memunculkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ada yang menilai pengalaman Hartman di panggung dunia menjadi nilai plus, sementara pihak lain menilai Van Bronckhorst lebih memahami kultur dan karakter. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025 di Thailand Rabu besok. Manajer Timnas Indonesia U23, Sumarji, memastikan 2 pemain yang berkiprah di Eropa tersebut akan tiba Bangkok, Thailand setelah dilepas oleh klubnya. Adapun 2 pemain abroad lainnya, Deon Marks dan Mauro Zylstra, sudah berada di Thailand. Keduanya sudah bergabung dengan Kadek, Arel, dan kawan-kawan. Untuk perkembangan pemain abroad, sekarang ini yang sudah bergabung Mauro Zylstra dengan Deon Marks, kata Sumarji. Skuad Indonesia U23 sudah berada di Thailand sejak Jumat. Tim asuhan Indra Syafri ini berangkat lebih cepat ke negeri Gajah Putih untuk adaptasi situasi dan kondisi. Awalnya, Indonesia U23 akan melakoni laga perdana pada Kamis, tetapi dibatalkan. Pasalnya Kamboja mengundurkan diri dari pesta olahraga ASEAN tersebut. Dengan mundurnya Kamboja, Singapura yang semula berada di grup C dipindahkan ke grup A. Ini dilakukan karena Singapura merupakan tim 4, sama seperti Kamboja. Karena perubahan ini, jadwal pertandingan Indonesia U23 pun berubah. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga perdana dengan melawan Filipina. Timnas Indonesia U23 membawa optimisme besar menuju SEA Games 2025 di Thailand. Skuad yang saat ini dibentuk Indra Syafri dinilai sebagai salah satu generasi paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas pemain yang merata di setiap lini membuat harapan mempertahankan medali emas terbuka lebar. Keberhasilan Indonesia meraih emas di SEA Games 2023 menjadi tolok ukur penting.